Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih karuniakan nikmat yang banyak kepada kita. Saya selalu mengingatkan diri sendiri dan sahabat semua untuk menggelorakan isi hati kita dengan gelora rasa syukur akan kenikmatan iman dan Islam. Dan semoga dengan kenikmatan iman dan Islam itulah melahirkan banyak rasa syukur yang lainnya. Dengan cara seperti itu, kita mengharapkan Allah menambahkan kembali nikmat tersebut. Tidak lupa salam dan salawat semoga tercurah kepada uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mentadaburi surat Asy-Syu'ara mulai ayat 61 terkait dengan pembahasan kita tentang model keyakinan yang benar menurut Islam seperti apa. Sudah kita bahas ada dua model keyakinan. Yang pertama adalah model keyakinan yang diyakini oleh pengikutnya Nabi Musa alaihissalam ketika melihat, mendengar, dan merasakan betapa Fir'aun dan tentaranya tidak mungkin membuat ada solusi dan jalan keluar dengan ungkapan inna lamudrakun. Model yang kedua adalah model keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Walaupun dalam kondisi menurut akal pikiran manusia, mental manusia, jika hanya ukurannya adalah ukuran kemampuan manusia, maka jelas dan bisa dimaklumi bahwa yang dialami oleh mereka pengikut Nabi Musa waktu itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena menurut akal manusia memang tidak ada kemungkinan solusi di dalamnya. Tidak mungkin bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Namun Nabi Musa alaihissalam memiliki model keyakinan yang berbeda. Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak akan terkejar. Pasti ada solusi. Rahasianya adalah pada ungkapan berikutnya, inna ma'iya rabbi. Ada ma'iyatullah, tingkat kebersamaan dengan Allah yang sangat tinggi. Karena tingkat keyakinan inilah, maka sahabat sekalian, Nabi Musa memiliki keyakinan sayahdin, pasti ada petunjuk. Walaupun ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan sayahdin, masih ingat di episode sebelumnya, Nabi Musa juga belum tahu seperti apa petunjuknya, karena ini bicara soal keyakinan. Sahabat sekalian, tentu saya mengajak sahabat sekalian untuk sama-sama memiliki keyakinan seperti keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Di bulan suci Ramadan ini adalah saat momentum yang paling baik untuk meningkatkan ma'iyatullah, agar tetap memiliki keyakinan di dalam dada bahwa kita pasti memiliki solusi, memiliki jalan keluar, dan pasti insya Allah ada kebaikan, ada ibrah dari setiap takdir yang Allah turunkan kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terkait dengan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku. Begitulah Allah mengingatkan kita. Seperti apa prasangka kita? Ini dikaitkan dengan model persepsi, model kepercayaan, model keyakinan, dan mempengaruhi kadar keimanan kita.
Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan terkait dengan seruan Allah dalam firman-Nya yang biasa disebut pada bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya ingin menekankan terkait dengan lanjutan memperbaiki dan meningkatkan model keyakinan kita. Allah menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat jika kita mendapatkan salam dari seseorang yang sangat kita segani, yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindukan. Tiba-tiba nama kita disebut oleh orang tersebut. Seperti apa rasanya diri kita? Alhamdulillah, pasti rasanya senang. Senang sekali, karena orang yang kita kagumi, orang yang kita segani memberikan salam kepada kita. Kemudian sahabatku sekalian, sebagai contoh yang lainnya, ibarat seorang selebriti, seorang bintang yang kemudian mengajak para fansnya, mengajak para pengagumnya untuk hadir datang ke rumahnya, menyeru agar para fansnya hadir datang ke rumahnya, maka nanti akan dapat tanda tangan, akan dapat hadiah dan sebagainya. Bisa lihat di berbagai macam televisi betapa histerisnya mereka ketika disebut namanya oleh bintang pujaannya. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu interaksi sesama manusia. Bagaimana jika yang menyerukan ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Jangan hanya melihat konteks ini adalah ayat Quran. Bisakah kita melihat ke belakang sebagai sebuah hal yang mendasar yang bisa mempengaruhi mental kita, bahwa yang diseru kita harapannya dan yang menyeru adalah penguasa alam semesta. Suatu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau berkata, "Innallaha amaroni an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku untuk mengajarkan suatu surah lam yakunil ladzina kafaru. Dalam hal ini surah Al-Bayyinah. Perhatikan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi fokus Ubay dalam pertanyaan kepada Rasulullah berikutnya adalah wasammani laka. Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Itu kata Ubay. Ini yang membuat Ubay penasaran. Apa jawab Rasulullah? Na'am, betul. Kemudian Ubay wabaka. Ubay menangis. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ubay menangis? Kalau saja tadi saya katakan seorang bintang, seorang selebritis memberikan salam kepada fansnya. Fansnya itu begitu mengagumi bintang pujaannya, begitu histerisnya dia. Itu sesama manusia. Bagaimana ketika seorang hamba diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Apalagi secara khusus nama Ubay bin Ka'ab disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ubay bertanya, "Benarkah namaku yang disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu ya Rasulullah?" Ketika dibenarkan oleh Rasulullah, maka Ubay menangis. Sahabatku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nama kita tidak disebut secara khusus, tapi bukankah Allah menyerukan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman, tidakkah kita tergerak berfastabiqul khairat agar nama kita ada
termasuk di dalam daftar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala atas seruannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dengan target la'allakum tattaqun. Bukankah kita seharusnya ketika ada panggilan, ada salam dari sesama manusia, dari gubernur, dari menteri, dari presiden, atau apapun yang statusnya lebih tinggi, hati kita berdebar. Atau dari orang yang kita cintai dan mencintai kita, hati kita berdebar. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengajak dan menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu, agar kita mendapatkan derajat takwa. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri pribadi dan juga sahabat sekalian untuk kita sama-sama belajar. Kita tarik ke belakang. Siapa sebenarnya yang menyeru dan manggil kita? Ketika kita berhasil melatih ini, maka insya Allah, ketika kita membuka Quran ini sahabat sekalian, maka hal pertama yang kita ingat sesungguhnya adalah kita diperintahkan oleh Zat yang menguasai alam semesta, yang mencintai dan dicintai oleh kita insya Allah. Kita berharap itu, apalagi dengan adanya fasilitas Ramadan. Saya mengajak untuk bersama-sama terus menumbuhkan perasaan mental seperti ini. Kalau dengan sesama manusia saja bisa seperti itu, gelora di dalam hati, getaran di dalam hati. Apalagi jika ini yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki semua dunia persepsi, kepercayaan, keyakinan, dan kadar keimanan kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzann. Janganlah kalian mati kecuali sudah dalam kondisi selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki dan memosisikan posisi yang benar di hati kita. Kita sedang berhadapan dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan pada sesi kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan Ramadan ini, ketika kita menyadari siapa yang menyeru diri kita, insya Allah tidak akan terasa lelah ketika Al-Quran kita baca. Tidak akan terasa lelah ketika salat tarawih, salat tahajud kita lakukan. Ngantuk pun akan sirna dan kita kembali segar. Kenapa? Karena kita menyadari siapa yang menyuruh dan menyeru kita dengan hadiah ketakwaan. Itu saja yang bisa disampaikan sahabat sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.